Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widianto, peserta PPG dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berikut ini adalah video aksi yang keempat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu ya berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang nggak masuk? Oh, masuk semua ya? Sudah siap untuk belajar matematika? Siap. Siap tapi bukunya belum dibuka. Ini Mas Hudam sama Mas Ilsa. Ayo bukunya dibuka, disiapkan alat tulisnya. Hari ini nanti kita akan belajar mengenai perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai dan bagaimana itu perbandingan senilai nanti akan kita bahas lebih jauh dalam kegiatan pembelajaran. Adakah yang masih ingat kemarin kita belajar mengenai apa? Perbandingan umur ya? Ya, perbandingan umur. Kemarin ya, sama apa lagi kemarin? Bareng. Ya, perbandingan umur. Ya. Kalau di rumah dipelajari lagi. Jadi biar apa yang diperoleh di pembelajaran pada di sekolah, apa yang diperoleh di sekolah di rumah diulangi lagi, jadi dikuatkan lagi dengan dipelajari lagi. Nah, Pak Widi ingat nih kata-katanya Imam Syafi'i, bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Lebih baik kita menahan lelah dalam belajar, tetapi kita tidak bodoh. Tidak ada ilmu yang sia-sia. Kalau kita pelajari sekarang, mungkin nanti hari ini tidak kita gunakan, tapi suatu saat ilmu itu bisa kita gunakan. Tujuan yang pertama adalah menjelaskan konsep perbandingan senilai. Yang kedua tujuannya menentukan solusi dari permasalahan perbandingan senilai. Dalam pembelajaran hari ini Pak Widi akan menilai kalian dalam 3 aspek. Yang pertama ada yang namanya nilai sikap. Kemudian penilaian kedua yaitu penilaian bentuk keterampilan. Dan yang ketiga itu ada yang namanya nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan nanti Pak Widi ukur pengetahuan kalian di akhir pembelajaran. Ini nanti Pak Widi kasih video untuk pengantar. Coba perhatikan permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Ya, bentar. Sip. Jadi pernah melihat pengisian bensin di SPG bukan? Coba kayak kamu kendaraan hari ini pada dasarnya kamu tidak mengisi tapi mengeluarkan. Siapa yang kalian lihat isi apa? Bensin. Isi bensinnya, kalau ngisinya semakin banyak, berarti uang yang harus kita keluarkan juga semakin Banyak. Ini perhatikan ilustrasi masalah berikut. Pak Widi minta tolong sama Mbak Nike untuk membacakan. Yang keras ya Mbak. Seorang pekerja membawa jagung di desa Parwati memiliki pekerjaan sesuai hasil panen jagung di lahan. Di sini ada kan itu yang bawa jagung dari Baron? Ada. Biasanya satu kantong berapa bayarnya? Tergantung jauhnya. Ini Pak Widi kasih contoh, satu karungnya misalnya 3.000. Sekarang pertanyaannya Pak Widi, jika karung yang dibawa pekerja semakin banyak, bagaimana upahnya? Upahnya semakin besar atau semakin kecil? Besar. Kalau bawa karungnya semakin banyak, berarti upahnya ya otomatis semakin besar. Sekarang pertanyaan kedua, jika pekerja ingin mendapatkan upah yang banyak, apa yang harus dia lakukan?
Iya, nah itu adalah masalah dalam perbandingan senilai. Pak Widi sudah menyiapkan LKPD. LKPD itu isinya permasalahan itu. Di sini juga Pak Widi sudah siapkan bahan ajar. Bahan ajar ini nanti bisa kalian buka untuk mengerjakan LKPD yang Pak Widi susun. Bagaimana cara untuk mengerjakan LKPD? Nanti Pak Widi buat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 siswa. Ya, silakan kalian membentuk kelompok dulu. Silakan. LKPD-nya dikerjakan dalam waktu 20 menit. Pak Widi hitung waktunya dari sekarang. Ya, kenapa kelompok 2? Ini Pak, kelompok 3 mau tanya apa? Ya. Iya, ini 36 kue berapa kan? 24 tadi 6 kilogram. Kalau 36 berapa kilo? Nah, ini udah dicari. Ya ditanya apa nanti? 36 kue sama dengan tanda tanya berapa kilogram kue. Kenapa? Kan berarti kan biar tahu kintalnya kan dibagi dengan harga 1 kintalnya berapa. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Sudah ya? Oke, beri tepuk tangan buat kalian semua. Hasil kerjaan kalian coba dipresentasikan ya. Pak Widi coba kasih game, nanti yang kalah itu nggak bisa milih, yang menang itu boleh milih mau maju bagian pertama, kedua, apa yang ketiga. Mulai Pak. Mulai dari kelompoknya Mbak Mala. Siap, tembak. Eva. Siap, tembak. Kita. Siap, tembak. Salah ya, tangannya gak kayak gini ya. Salah satu kalah. Siap, tembak. Dorasa. Siap, tembak. Dor. Siap, tembak. Dorek, Ramara. Siap, tembak. Wah, salah kayak. Oh iya, mulai dari kelompoknya Rasa. Siap, tembak. Dorino. Wah. Untuk kelompok 1 dipresentasikan. Yang keras suaranya ya. Ya, silakan Mas. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Banyak karung yang dibawa pada baris 1 dan baris 2 adalah 1 dan 2. Bandingan rumah pada baris 1 dan baris 2 adalah 3.000 banding 6.000. Ya, itu presentasi dari kelompok 1. Kelompok 2 dan 3, apakah ada tanggapan? Sudah sama? Sudah sama semuanya? Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Ya, selanjutnya untuk bagian yang kedua, silakan. Kasih tepuk tangan untuk kelompok. Lanjut, yuk untuk yang kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya adonan tepung yang dibutuhkan untuk membuat 40 kue. Ingin mencari nilai N. Ya. 24 dibagi 36 Sama. N per N.
bikin kuenya 24. Bener ya? Adonannya itu 6 kilo. Kalau 36 kue, adonannya semakin banyak apa semakin dikit? Berarti ini semakin banyak, ya. Ini juga semakin banyak. Maka disebut perbandingan senilai. Nanti ada yang beda lagi. Variabel yang satunya naik, variabel yang satunya turun. Itu namanya perbandingan berbanding nilai. Itu bedanya seperti itu. Berarti apa itu perbandingan senilai? Coba minta tolong sama Mbak Ilma. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang jika salah satu besaran dikurangi, maka besaran yang lain juga kita naik. Sebaliknya jika salah satu besaran berupa turun, maka besaran yang lain juga berupa turun. Ya, itu untuk Mbak Ilma. Ada yang punya pendapat lain? Coba nih Mas Ilham. Apa perbandingan senilai? Suatu perbandingan disebut Yang keras lah, yang cowok itu yang keras. perbandingan disebut senilai jika komponen yang satu naik, maka komponen yang satunya juga naik, atau sebaliknya. Tadi sama ya, hanya bahasanya yang beda ya. Jika satu komponennya naik, maka satu komponennya juga naik. Berarti perbandingannya tinggal dibandingkan aja 24 bagi 6 sama dengan 6 bagi N. Tidak ada yang dibalik. Ini Pak Widi sudah ketikkan kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama, yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Ilma dan Mas Ilham. Perbandingan senilai adalah suatu perbandingan yang jika variabel naik, maka variabel yang lain juga naik. Sebaliknya, jika suatu variabel turun, maka variabel yang lain juga turun. Setelah ini, nanti Pak Widi akan seperti yang tadi dijelaskan sama Pak Widi akan menilai nilai pengetahuan sendiri. Jangan lupa nanti identitasnya ditulis, waktunya 10 menit. Oke, ini tak bagi ya soalnya. Saya ini ya, kumpulin Pak. Ya, yang itu nanti. Sudah selesai, yuk dikumpulkan. Alhamdulillah sudah selesai nih pembelajaran hari ini. Gimana apa yang sudah kalian kerjakan, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apakah paham? Senang nggak pembelajaran hari ini? PR ya? Yang di buku itu halaman 38 nomor 1 dan 2. Untuk pertemuan berikutnya besok berarti ya, itu kita belajar perbandingan berbalik nilai. Nah itu kan bukunya kan dibawa pulang ke rumah, di rumah dipelajari lagi. Tadi ingat gak kata-katanya Imam Syafi'i? Ingat. Apa? Jika kau tak hanya belajar, maka kau harus berilah yang berdoa. Pinter. Oke, Pak Widi akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.